Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mia Kusmiati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional 1. Di sini saya Sri Rejeki Adivianingrum dengan NPM 201100037 dari kelas 4A akan mempresentasikan mengenai perencanaan lokasi dan tata letak pabrik. Nah, pendahuluan. Keputusan lokasi pabrik menyangkut beberapa unit manufaktur dan perakitan seperti pabrik pupuk, baja, semen, tekstil, gula, pembuangan air minum kemasan, kilang, termal, dan hidrolistrik, mobil, karet, dan sebagainya, serta organisasi layanan jasa seperti bank, rumah sakit, pusat rekreasi, bengkel, toko, gudang, dan sebagainya. Lokasi pabrik yang ideal penting untuk kegiatan bisnis baik dalam kategori manufaktur maupun jasa. Nah, di sini ada beberapa subjudul yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada faktor perencanaan lokasi, dan yang kedua ada survei ekonomi, dan yang ketiga ada tata letak pabrik atau layout, dan yang keempat ada prinsip perencanaan tata letak, dan yang kelima ada jenis perencanaan tata letak, dan yang terakhir yaitu adalah analisis perencanaan biaya. Nah, untuk slide pertama di sini kita akan membahas faktor perencanaan lokasi, di mana ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor regional, di mana menentukan keseluruhan area seperti kedekatan dengan pasar, dengan sumber daya bahan baku, ketersediaan utilitas, fasilitas transportasi, iklim, pajak, dan lain-lain. Dan yang kedua ada faktor masyarakat, di mana mempengaruhi lokasi pabrik di dalam wilayah tersebut, seperti ketersediaan tenaga kerja, sikap industri dan tenaga kerja, struktur sosial, fasilitas lainnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada faktor lokasi, di mana mendukung lokasi tertentu dalam komunitas, seperti ketersediaan dan biaya tanah, kesesuaian tanah, dan lain-lain. Nah, dari ketiga faktor tersebut memiliki tumpang tindih yang substansial. Ada beberapa poin, yaitu A. Kedekatan dengan pasar, B. Kedekatan dengan sumber bahan mentah, C. Fasilitas infrastruktur, D. Fasilitas transportasi, E. Tenaga kerja dan upah, F. Legislasi dan perpajakan, G. Kondisi iklim, H. Sikap industri dan buruh, I. Persyaratan keselamatan, J. Fasilitas komunitas dan infrastruktur sosial, K. Sikap masyarakat, L. Industri dan layanan pendukung, M. Pembuangan limbah, N. Ketersediaan dan biaya tanah, dan yang terakhir yaitu kesesuaian lahan. Untuk slide selanjutnya di sini akan membahas survei ekonomi untuk pemilihan situs. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama itu siapkan data semua faktor yang relevan. Langkah kedua, perkirakan biaya material, transportasi, upah, listrik, dan lain sebagainya. Dan langkah ketiga, kumpulkan data tentang faktor-faktor tidak berwujud seperti fasilitas komunitas, sikap masyarakat, dan lain sebagainya. Langkah keempat, analisis data berwujud untuk setiap lokasi dan hitung tingkat pengembalian investasi. Dan langkah kelima, pilih lokasi sementara berdasarkan data keuangan. Dan langkah terakhir yaitu bandingkan data tidak berwujud untuk berbagai lokasi dan pilih lokasi optimal dengan mempertimbangkan data berwujud dan tidak berwujud. Slide selanjutnya ini kita akan membahas tata letak pabrik atau layout. Nah, melalui tata letak yang efisien, organisasi ini dapat mencapai tujuan berikut. A. Ekonomis dalam penanganan material, produksi, dan barang jadi. B. Meminimalkan penundaan produksi. C. Pengerjaan yang lebih singkat dan waktu siklus produksi minimum. D. Pemanfaatan ruang yang tersedia secara efisien. E. Pengawasan yang mudah dan kontrol produksi yang lebih baik. F. Fleksibilitas yang lebih besar untuk perubahan dalam desain produk dan untuk ekspansi di masa mendatang. G.
kondisi kerja yang lebih baik dengan menghilangkan penyebab kebisingan yang berlebihan, bau yang tidak menyenangkan, asap, dan lain sebagainya. Di sini selanjutnya ada prinsip perencanaan, di mana kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk menilai apakah tata letak itu baik atau tidak, yaitu A. Faktor tersebut merupakan integrasi dari keseluruhan faktor. B. Sedikit gerakan. C. Aliran unidireksional. D. Penggunaan ruangan secara efektif. E. Visibilitas maksimum. F. Aksesibilitas maksimum. G. Sedikit penanganan. H. Keamanan. I. Lingkungan yang aman dan representatif. J. Fleksibilitas maksimum. K. Keamanan maksimum. Nah, untuk slide selanjutnya ada jenis perencanaan tata letak. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada proses atau tata letak fungsional, di mana pabrik dibagi menjadi unit proses dan di dalam unit proses. Nah, yang kedua ini ada tata letak produk atau garis, di mana tata letak pabrik, bentuk dan ukuran bangunannya, lokasi layanan dan tempat penyimpanan, posisi peralatan, penanganan material sedemikian rupa sehingga material mengalir searah dan pada kecepatan yang stabil. Nah, yang ketiga ini ada tata letak campuran atau tata letak kombinasi, di mana kombinasi dari proses dan tata letak produk. Nah, selanjutnya di sini ada analisis perencanaan biaya. Investasi modal dalam tata letak produk lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam tata letak proses. Pertama, karena mesin dengan tujuan khusus lebih mahal daripada mesin tujuan umum, dan yang kedua itu karena dibutuhkan modal untuk menduplikasi mesin untuk menyeimbangkan garis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.